Ya, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Nah, balik lagi di channel ini. Channel apa? Channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Ya, gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Pengen share gimana cara gue mencukur. Oke? Nah, sebelum gue mencukur, tentunya harus merencanakan model apa sih yang akan kita buat. Nah, tapi sebelum kita merencanakan, kita menganalisa dulu nih rambut customer kita atau model kita atau siapapun yang mau dicukur, rambutnya itu mau kayak gimana. Nah, jadi teman-teman, yuk kita analisa bareng-bareng rambutnya model gua kali ini. Iya, oke teman-teman. Jadi setelah gua analisa, gua perhatikan rambut model gua kali ini eh, seperti pada umumnya rambut yang sudah panjang dan butuh dicukur ya. Artinya kalau kita lihat usianya sih masih anak sekolahan ya. Jadi dia butuh dirapikan supaya apa? Supaya nggak ditegur gurunya tentunya ya, biar nggak gondrong. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen nunjukin ke kalian cara simple, cara sederhananya motong rambut supaya tampak lebih rapi, lebih lebih bagus lah ya. Dan umumnya untuk seusia anak sekolahan gini memang membutuhkan rambut yang nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu panjang. Sudah menjadi peraturan kebanyakan sekolah lah ya. Meskipun nggak semua sekolah, tapi secara umum di sekolahan pasti rambut itu harus rapi dan pendek. Meskipun panjang atau pendek rambut itu tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Tapi dengan budaya yang ada, anak sekolah tuh memang harus rambutnya pendek dan rapi. Nah, dengan budaya ini sebetulnya sangat menguntungkan sekali untuk tukang cukur atau barbershop. Dengan adanya peraturan ini, ya otomatis anak sekolahan harus cukur berkala. Dia rambutnya nggak boleh panjang. Nah, inilah peluang bisnisnya untuk si tukang cukur atau barbershop. Nah, jadi tadi udah gua tampilkan gimana cara gue ngerapiin rambut bagian atasnya. Itu pun gak terlalu panjang, gak terlalu banyak gue ambil. Dan itu cara sederhana gimana gue ngerapiin rambut bagian atas. Kenapa sih gue mulai dari atas dulu? Dengan memulai motong rambut dari atas, itu akan mempermudah gue nanti waktu motong rambut bagian bawahnya teman-teman. Dan sekarang lanjut, gue akan ngerapiin rambut bagian samping sama belakangnya. Nah, ingat teman-teman, kali ini gue nggak buat fade. Kali ini supaya tampak rapi aja dan cara mudah dalam pemotongan rambut bagian samping dan belakangnya. Gue awali dengan guard nomor 4 ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Guard nomor 4 ini gue pakai di awal untuk mengurangi panjang rambut bagian samping sama belakangnya. Biasanya gue sebut baseline ya teman-teman ya. Jadi gue pendekin supaya gue tahu area mana yang akan gue pendekin, supaya mempermudah lagi untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi langkah-langkah yang gue mulai adalah akan mempermudah langkah-langkah berikutnya. Kenapa sih udah terkonsep kayak gini? Kenapa sih sudah ada sistemnya kayak gini? Ya, yang kayak gue bilang di awal tadi, sebelum kita nyukur, kita tuh harus tahu mau buat apa. Gimana cara menyusun kita mau buat apa? Ya dengan cara menganalisa. Ada faktor utamanya adalah kita lihat kebutuhan gaya rambutnya dulu, atau kita perhatikan selera customer kita itu pengen kayak gimana. Nah, setelah kita bisa diskusikan hal itu, barulah kita tahu tuh mau buat apa, mau dipotong apa rambutnya. Nah, yang pasti kali ini model gua adalah yang anak sekolahan gitu. Jadi butuhnya dia tampak rapi dan nggak panjang lah ya. Nah, biasanya anak sekolahan itu nggak mau yang kependekan, nggak mau yang ketipisan. Itu yang sering gue alami, itu yang sering gue temui di lapangan. Nah, kalau kalian tukang cukur, kalian suka nggak ngalamin hal itu? Jadi
lo ngerasain juga nggak kalau ketemu ABG anak SMP atau anak mungkin kelas 6 SD gitu-gitu yang udah ngerti kayak rambut, pasti bang jangan tipis-tipis, bang cambangnya jangan dipotong. Lo ngerasain hal itu nggak sih? Kalau gue sih ngerasain. Jadi kalau kalian tukang cukur, share dong pengalaman kalian nyukurin anak sekolahan. Oke, teman-teman, tadi kalian udah perhatiin gue pakai guard nomor 4 keliling dari bagian samping dan belakang. Nah itu kan udah ngurangin volumenya, itu udah ngurangin panjangnya, otomatis mempermudah ke langkah berikutnya. Nah kali ini pakai guard nomor 2 di area samping sama belakangnya aja, karena di area itu gue akan buat gradasi. Nah kali ini tinggal gue buat garis. Nah kayak gitu. Jadi gue buat garis guideline gue nyebutnya, atau garis pandu, dimana garis itu adalah garis awal atau titik awal dimana nanti gue akan buat gradasi. Dengan cara buat garis ini mempermudah gue dalam membuat gradasi. Biasanya sih kalau dibuat garis gini, buat customer yang nggak ngerti, buat customer yang nggak paham, pasti dia komplain, bang jangan digaris, aduh gimana gitu. Ya gue pernah ngalamin itu juga. Nah makanya teman-teman, kalau kalian mau coba teknik ini, kalau kalian pengen nyoba atau pengen pakai teknik ini, kalian harus betul-betul diskusiin di awal dulu. Sebelum contohnya di sebelum buat garis, lo jelasin, ini gue buat garis, ini garis pandu ya, supaya apa? Supaya kanan kirinya sama panjang, kanan kirinya sama tipis. Ini cuman garis patokan. Nah kalau kalian udah terlanjur buat garis dan dia panik, lo tinggal kerjain dulu aja di sisi itu. Lo buat gradasi pakai nomor 1, terus dihilangin garisnya, terus tunjukin. Nah itu untuk ngurangin kepanikan customer kita yang yang shock karena dibuat garis. Ngomong-ngomong, ada nggak dari kalian yang tukang cukur yang pernah ngalamin hal itu? Boleh dong di share pengalamannya. Oke, tadi udah pakai guard nomor 1 pas abis bikin garis. Nah sekarang tinggal ngilangin garis tersebut. Nah contohnya kayak gitu teman-teman. Setelah pakai guard nomor 1, ya udah pakai zero, tinggal mainin tuas yang ada di clipper itu, tuas atau lever yang ada di clipper itu. Artinya biasanya gue pakai open dan close, dimana dirasa butuh pakai levering open, di open, dimana dirasa butuh close itu close atau tutup. Nah biasanya gue mulai dari levering open dulu teman-teman, kayak gini. Nah setelah selesai hampir nampak gradasinya, tinggal gue ilangin garisnya pakai levering close atau tutup. Nah itu cara sederhananya ya teman-teman ya, cara mudah dan efektif bagi gue yang biasa gue lakukan untuk bikin potongan yang tampak lebih rapi tapi tetap trendy. Nah sampai di sini gimana teman-teman? Ada yang merasa bingung atau ada yang merasa mungkin kurang jelas? Gue tetap berusaha menyampaikan atau menjelaskan apa yang gue lakukan, tapi belum tentu kalian ngerti atau memahami ya. Dengan keterbatasan ini jangan ragu dan jangan bimbang untuk ya lo nanya aja atau lo merespon langkah-langkah yang gue sampaikan ini. Yang pasti di sini teman-teman, jangan beranggapan bahwa gue menunjukkan skill gue, jangan beranggapan gue unjuk gigi bahwa gue bisa nyukur. Enggak juga teman-teman. Tetap di sini gue butuh kritikan dari kalian, gue butuh masukan dari kalian, atau gue juga butuh pertanyaan dari kalian. Kalau memang dari kalian masih ada yang merasa kurang memahami atau kurang jelas dengan langkah-langkah berikut ini. Intinya di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya untuk ya upgrade skill kita tentunya. Nah buat kalian yang baru belajar mencukur dan pengen bisa nyukur, jangan patah semangat. Pokoknya cobain dulu
perhatikan dulu, asah terus. Nah, mudah-mudahan nanti pun lo bakal bisa nyukur. Karena apa? Karena skill ini, karena keterampilan ini menurut gua yang bisa dipakai di mana aja, yang dibutuhkan di mana aja. Karena semakin kesini jadi semakin ke situ. Enggak. Jadi semakin kesini orang pada umumnya lebih membutuhkan pangkas rambut dibanding zaman gua dulu. Zaman gua kecil nggak semuanya datang pergi mencukur ke pangkas rambut. Ada yang potongin temennya, ada yang dipotongin kakaknya, ada yang dipotongin mamanya. Kayak gitu-gitu. Kayak contohnya waktu gua kecil itu gua nggak dicukurin ke pangkas rambut, tapi yang nyukurin nyokap gua, yang nyukurin mama gua. Jadi kayak gitu-gitu. Tapi semakin kesini dengan perubahan zaman, kebutuhan mencukur itu semakin meningkat, teman-teman. Otomatis kebutuhan tukang cukur pun semakin meningkat. Jadi ini adalah peluang buat kita ke depannya, bahwa market atau pasar mencukur itu sangat luas. Jadi buat kalian yang kepikiran untuk bisa mencukur, tetap semangat terus dan pelajari terus semua hal tentang mencukur. Alright. Oke, ngomong-ngomong udah sampai di langkah buat outline. Nah, disinilah kuncinya. Potongan kita nanti akan tampak lebih rapih dan lebih tegas ya. Jadi kita buat garis naturalnya. Kali ini alat yang gue pakai itu trimmer, dan rambut yang tersisa itu tinggal dihabisin. Nah, jadi gue nggak tunjukin yang detail-detail banget, gue tunjukin langkah-langkah yang sederhana, yang mudah-mudahan ini bisa dipahami buat bagi pemula yang ingin belajar mencukur. Dan pokoknya kalau nggak jelas atau nggak paham, ya udah sih nanya aja. Tapi ngomong-ngomong thank you ya buat kalian yang masih masih menyimak video ini. Nah, dengan kalian masih stay dan menyimak video ini sampai di menit ini, sampai di detik ini, itu tuh udah bentuk support dan dukungan kalian di channel gua. Tentu gua sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang stay dan masih menunggu video-video dari channel ini ya. Tentunya di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customernya tukang cukur. Udah sih teman-teman, kayaknya udah selesai. Karena tadi kan dimulai gue motong rambut bagian atas dulu, jadi bagian atas udah nggak perlu dikurangin lagi, sesuai dengan kebutuhan si anak ini. Jadi ya dia anak gue sendiri sebetulnya, dan udah ngerti, udah nggak mau lagi dipotong pendek-pendek, kampret memang. Jadi dia marah kalau dipotong kependekan. Jadi kali ini ya cuman gue potong seperlunya aja, tapi yang pasti supaya nggak ditegur di sekolahannya. Nah gitu teman-teman, makanya bagian kiri sama kanannya gue buat taper, bagian atasnya cuman diambil sedikit aja. Dan alhamdulillahnya ya dia lumayan happy sih dipotong kayak gini. Pernah pengalaman dia gue potongin botak sampai nangis-nangis. Ini share pengalaman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gue tunjukin stylingnya, nggak usah ribet-ribet amat, supaya nanti waktu dia mau styling sendiri pun gampang. Jadi tinggal dikeringin, kalau mau butuh pakai produk tinggal pakai produk. Nah ini dia hasilnya. Bagian kiri ya makanannya gue buat taper. Nah dengan posisi kayak gini auto aman lah ya, nggak bakalan ditegur sama gurunya. Oke, pamit ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Sepertinya gue Deddy pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata kayak gue yang salah dan tidak berkenan. Thank you and bye.